Selamat datang di segmen analisa. Warga Kalimalang di Bekasi, Jawa Barat dihebohkan dengan penemuan sesosok perempuan yang berada di dalam sebuah koper warna hitam. Ini ditemukan oleh salah satu petugas kebersihan bernama Dana. Tepatnya adalah di tanggal 25 April 2024 sekitar jam 8 pagi. Ini berada di Jalan Kalimalang, Desa Sukadanu, Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat. Pagi-pagi itu dari petugas itu pada saat ngeliat di semak-semak, Bapak ini ngeliat ya bahwa ini ada apa ya, sempat megang sih Bapak Dana itu sempat megang kopernya, kemudian dicek, wah ini kayaknya berat, ada sesuatu hal yang aneh. Nggak ada aroma bau yang gimana-gimana. Ini mengindikasikan bahwa peristiwanya masih baru terjadi, karena kalau sudah cukup lama kan biasanya aromanya itu akan meng-attract adalah kayak lalat ataupun belatung dan sebagainya. Jadi dugaan sangat kuat ini mungkin kejadiannya baru sekitar dalam hitungan jam, belum sampai 24 jam. Pada saat ditemukan tersebut, dari pihak petugas kebersihan ini nggak langsung ngebuka, tapi dia sudah sempat megang, tapi dia sudah curiga dan langsung menghubungi atasannya, dan atasannya pun langsung menghubungi Polres Metro Bekasi. Pada saat dimintai keterangan, AKBP Gogo Galesung, Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi mengatakan, memang betul ini adalah penemuan ada seorang perempuan usianya 50 tahun dan ternyata ini adalah warga Rancasari, Bandung, Jawa Barat, dan inisialnya adalah RM. Kemudian dicarilah profilingnya, siapakah RM ini, dan pada saat diketahui RM itu tinggalnya di warga Rancasari, Bandung, kota Bandung, dan dia pun adalah single parent, sudah pisah dengan suaminya sejak lama, dan dia hanya tinggal dengan putranya atau putrinya di sana. Tapi apa yang terjadi kok dari kawasan kota Bandung ke Bekasi ada di situ? Nah, ini akan menjadi petunjuk yang seru nih teman-teman. Maksudnya bukan seru ya, ini kan bagaimanapun juga adalah musibah. Tetapi karena kita pengen tahu, mencari tahu dengan sains siapakah pelakunya dengan petunjuk-petunjuk ilmu gitu, ilmu sains, siapa pelakunya dan apa motifnya. Kita bisa ngelihat dari hasil otopsi sementara. Hasil otopsi itu butuh waktu lama untuk melakukan pengecekan ya, karena kan akan diambil bagian-bagian vitalnya, misalnya adalah jantung ataupun juga area lainnya, karena untuk mencari tahu dua data dalam otopsi tersebut. Pertama adalah mengenai waktu kematian, dan kedua adalah mengenai penyebab kematiannya. Waktu kematiannya penting karena agar bisa dicocokkan nanti dengan CCTV mungkin atau keterangan saksi lainnya, karena dalam peristiwa ini menurut Kasat Reskrimnya bahwa sudah ada 6 saksi yang diperiksa. Ada beberapa luka yang di luar tuh sudah bisa kelihatan tanpa otopsi pun, di visum itu udah cukup jelas sebenarnya. Pertama adalah ada benturan di area kepala sebelah kiri dan juga di wajah. Hidungnya, mulutnya itu adalah bagian yang terlihat signifikan, yang sangat-sangat mengindikasikan seseorang itu kayaknya benci banget sama dia. Itu adalah bagian yang pertama. Bagian yang kedua juga terlihat sangat nyata secara kasat mata, adalah luka di area perut. Oke, dan tentunya untuk lebih detailnya, untuk mengenai penyebab semuanya, itu harus dilakukan ya otopsi kan lebih dalam, dicek di laboratorium, dan teknisnya paling tidak butuh beberapa hari untuk mengetahui lebih detailnya. Tetapi dari gambaran secara psikolog forensik, kalau kita amati ya, dari area wajah, kan banyak kasus yang berhubungan dengan seperti ini. Kalau orang itu lagi benci banget sama seseorang, biasanya yang berusaha diserang adalah bagian atas. Karena dia tuh kesel, dia benci. Terus kalau dugaannya adalah jangan-jangan ini adalah perampasan gitu, mau mencuri. Kayaknya agak kecil kemungkinan kalau hanya masalah motifnya ekonomi. Kenapa harus dimasukkan ke dalam koper? Pastikan ada bagian-bagian yang harus dipaksakan. Ini udah ada kayak indikasi kebencian yang luar biasa. Bagian hidung, bagian mulut, bagian mata, kepala, itu adalah hal yang mengindikasikan kebencian luar biasa. Samalah seperti di kasus Subang yang sedang kita bahas juga. Bu Tuti, Amel, itu kan area-area wajah, mata, bibir yang banyak luka-luka, karena memang
pelakunya itu begitu benci banget sama mereka, kesel karena seperti api dalam sekam. Api dalam sekam itu apinya kelihatan kecil di luar, tetapi di dalamnya itu sudah terjadi kobaran. Sama seperti manusia, mungkin marahnya kecil di luar kelihatannya, tetapi di dalam hatinya menyimpan kemarahan yang luar biasa. Kemudian juga ada 6 orang yang telah diperiksa di sini, dan apakah ini mengindikasikan ada 6 orang tersebut bagian dari pelakunya? Kayaknya belum sih teman-teman. Kalau 6 orang ini yang diperiksa, dugaannya adalah ya bisa aja si para saksi yang di lokasi kejadian ya, para petugas kebersihan, itu yang pertama. Mungkin ada 2 atau 3 orang. Kedua adalah dari dokter forensik, dan yang lainnya mungkin adalah saksi peristiwa yang di CCTV dan sebagainya. Jadi dugaan sangat kuat ini adalah orang dekat. Ada sih waktu awal-awal penemuan itu adalah bagian yang krusial, karena pada saat Dana, saksi petugas kebersihan ini bilang bahwa kopernya itu masih terkunci dan nggak bau apa-apa. Nah, 2 petunjuk ini adalah bagian yang sangat nyata bahwa kejadiannya baru terjadi tidak sampai 24 jam. Nggak bau apa-apa. Biasanya kan proses pembusukan itu lemes dari tubuh manusia. Ya, kita akan coba lihat nanti keterangan dari dokter otopsi ya. Dugaan sangat kuat memang ini adalah bagian yang menjadi petunjuk 24 jam terakhir. Area Bekasi kan termasuk area juga yang sebenarnya nggak terlalu daerah ya. Mudah-mudahan ada banyak CCTV yang mengarah ke sana. Nah, terus apa hubungannya Anjas kalau sudah diotopsi, sudah mengetahui misalnya waktu kematiannya gitu ya. Ini bisa menjadi petunjuk yang sangat baik teman-teman. Misalnya, oh waktu kematiannya dilihat dari kaku mayat dan sebagainya. Let's say anggap aja ini 20 jam sebelumnya, sudah sekitar 20 jam sampai 24 jam. Kalau sudah ketahuan range-nya waktu kematian tersebut, ini akan dihubungkan dengan data lainnya, misalnya CCTV di area sekitar penemuan tuh siapa sih yang mengarah ke sana, mungkin motor, mungkin kendaraan roda 4, itu akan menjadi petunjuk banget, apalagi ada jejak-jejak di koper tersebut ya. Walaupun kita tahu pada saat si saksi yang menemukan tuh dia mengaku sudah sempat memegang kopernya, kan bisa dipisahkan, nanti kan dicek dari sidik jari yang ada di koper tersebut. Oh, ini sidik jari dari saksi ini udah aman, jangan dicurigai. Coba kita lihat dari sidik jari yang lainnya, apakah ini mengarah ke siapa? Karena ada satu hal yang aku apresiasi juga, dari pihak kepolisian kan sudah bisa mengidentifikasi korbannya yang inisial RM tersebut yang usia 50 tahun, perempuan di situ. Jadi hebat menurut aku, karena dengan limitednya data DNA di Indonesia atau sidik jari yang mungkin juga belum terdevelop dan juga terorganize dengan baik di sini, tapi bisa langsung didapatkan, itu bagi aku sebuah kemajuan advance luar biasa. Mudah-mudahan dengan data waktu kematian tersebut bisa menjadi petunjuk siapakah pelakunya. Dugaanku sih ini adalah orang dekat ya, karena yang namanya kasus pembunuhan dimanapun, seperti kita lihat survei dari kepolisian di tahun 2023, 80% pelaku pembunuhan itu adalah orang dekat, dan 20% adalah orang jauh karena masalah ekonomi, pencurian misalnya. So, orang-orang dekat inilah yang akan menjadi titik awal dari pihak penyidik untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ya, siapa tahu mungkin kalau orang dekat ini kan hubungan asmara, bisa juga karena kan statusnya juga single korban ini. Atau bahkan kalau memang ini mengarah ke orang asing karena dia mau menguasai hartanya, ya kita lihat nanti apakah akan ada mengarah ke sana. Dan saat ini pun proses otopsi masih terus dilakukan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, dan kita akan melihat bagaimana perkembangannya. Kita lihat nih, menurut kalian siapa? Apakah orang dekat atau orang jauh? Tapi aku menduga sangat kuat sini orang dekat ya. Kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Kalau ada update terbaru mengenai kasus ini, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar video ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook, dan juga akun TikTokku di Anjas Asmara. Sampai jumpa.